Selamat siang, saya Veronica Pesiwarisa, adalah guru mata pelajaran ekonomi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran dengan materi indeks harga dan inflasi. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, terima kasih, silakan duduk. Selamat siang guru dan teman-teman. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum Ibu Vero mulai, ketika Ibu masuk, ada teman kalian yang tidak hadir loh. Soalnya sama juga sih Bu. Sabar nak, Soleman, dia kenapa? Belum dari kegiatan kesehatan selalu interaksi. Terus yang satu mati? Sakit Ibu. Terima kasih ya Marin. Hari ini kita mau belajar tentang indeks harga dan inflasi. Sebelum Ibu masuk pada materi ini, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin waktu kita belajar tentang kita apa ya materi apa ya? Tenaga kerja. Nah, sekarang ini tanya, ketenaga kerjaan diambil dari kata tenaga kerja. Tahu nggak tenaga kerja itu apa? Ya silakan bagaimana? Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk orang lain. Baik. Nah terus selain tenaga kerja kan ada lagi. Tahu tenaga kerja ada angkatan kerja. Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab angkatan kerja itu apa nak? Ya. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Baik, terima kasih. Dari tadi mau diterusin jawab nih, yang lain dong. Oke. Setelah tenaga kerja ada angkatan kerja. Terus ada kesempatan kerja. Kira-kira kalau kesempatan kerja itu apa nak? Kesempatan kerja merupakan salah satu masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi negara berkembang dan negara maju. Baik, terima kasih Ca. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana indeks harga dan inflasi. Buka halaman 95 pada buku paket yang sudah ada di atas meja kalian masing-masing. Sudah? Sekarang sebelum kita memperlihatkan itu saya mau bertanya bersama. Indeks harga. Kira-kira menurut kalian ini indeks harga itu apa nak? Ayo jangan takut salah karena kita semua belajar. Oke, silakan. Menggambarkan tingkat perubahan harga baik kenaikan atau penurunan pada barang. Baik sekali. Kita lihat ya. Semuanya perhatikan ya. Pokok bahasan kita hari ini adalah tentang indeks harga. Kita mengenal indeks harga, pengertian macam-macam indeks, metode perhitungan dan proporsionalnya. Sebelum Ibu maju ke sini, sebelum Ibu menjelaskan,
Kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nah, kita mau menganalisis tentang indeks harga dan inflasi. Kita mau menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi, menjelaskan pengertian indeks harga, menjelaskan macam-macam indeks harga, dan menjelaskan pengertian inflasi, penyebab jenis-jenis inflasi, cara menghitung dampak inflasi, serta cara mengatasi inflasi. Indeks harga. Boleh baca ya? Kita mau tahu bagaimana sih indeks itu pengertiannya apa? Ya, pengertian indeks adalah angka indeks, biasa disebut dengan angka indeks, merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sesuatu yang dapat berubah di nilainya. Nah, ada 3 macam indeks, ya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah angka indeks, yaitu boleh dibaca nak? 1, 2, 3. Indeks harga adalah harga yang menunjukkan Oke, yang kedua, indeks jumlah. Indeks harga Baik, sekarang yang terakhir, yang ketiga, indeks ini. nilai. Ayo baca bersama-sama 2, 3. indeks nilai adalah angka yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai barang yang sejenis atau barang dalam jangka waktu yang diketahui. Walaupun siang-siang bolong ya, panas terik, tapi 11 IPS tetap semangat. Masih semangat? Lanjut ya. Nah, ada pun tujuan perhitungan indeks harga. Perhatikan anak-anak. Yang pertama baca. Terus untuk lanjut. Baik. Nah, sekarang kita lihat metode perhitungan indeks harga. Ya. Yang namanya indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Perhatikan ya anak-anakku. Nah, angka indeks harga. Harga biasa disebut apa? Bahasa Inggrisnya harga apa? Price. Maka ditulislah seperti ini. IP sama dengan sigma PO per sigma PO. Sigma PN per sigma PO kali 100. IP sama dengan indeks harga tidak tertimbang. PN sama dengan harga yang dihitung. Yang PO adalah harga pada tahun dasar. Angka indeks kuantitas itu yang kedua ya, namanya indeks kuantitas. IQ sama dengan sigma N per sigma PO kali 100. IQ sama dengan indeks kuantitas tidak tertimbang. IN sama dengan kuantitas yang dihitung angka indeksnya, dan PO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Terus yang terakhir ada namanya angka indeks variable. IP sama dengan sigma PN kali PO IN dan sigma IN kali PO ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, dia contoh soalnya lah ya. Nama barang, harga tahun 2013, harga tahun 2015. Harga tahun 2013, barang A 1.000. Harga tahun 2015 dia jadi 1.200. Pada barang B pada tahun 2013 harganya berapa? 1.300. Suratnya dibesarin. Nah, pada tahun 2015 berapa? 1.400. Terus barang C tahun 2013 berapa? 1.200. Tahun 2015 berapa? 1.250. Nah, terus barang D tahun 2013. Mari kita simak video berikut.
Peminat terhadap peridoan Korea kan jadi naik tuh, mulai dari makanan, make up, sampai aksesoris dan fashion Korea. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu meningkatnya biaya produksi. Jadi barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu kan diproduksi oleh perusahaan ataupun oleh home industry. Nah, dalam proses produksi, tentu produsen itu harus mengeluarkan biaya produksi dulu untuk beli barang baku, untuk beli mesin produksi, biaya tenaga kerja, sampai bahan bakar. Misalnya, tahun 2013 sampai 2014 lalu kan sempat ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara untuk Juni 2013, harga bensin premium itu naik dari 4.500 menjadi 6.500. Terus di tanggal 18 November 2014, harga bensin premium naik lagi jadi 8.500 per liternya. Soal mengalami persentase kenaikan harga yang hampir sama dengan kenaikan harga bensin premium. Nah, mungkin kamu mikir, bensin doang yang naik? Jangan salah, bahan bakarnya itu punya peran yang sangat krusial. Sebelum membahas lebih jauh tentang dampak dan bahaya deflasi yang berlebihan, aku mau jelasin akar misalnya. Hal pertama yang mau aku jelasin adalah kenapa ya harga barang penyebabnya itu bisa jadi macam-macam nih. Tapi umumnya disebabkan karena daya beli konsumen yang semakin menurun. Penurunan daya beli konsumen itu bisa dipicu oleh berbagai hal nih. Bisa jadi karena peredaran uang yang mandek gara-gara ada kredit utang macet yang skalanya sangat besar, seperti yang terjadi di Amerika tahun 2008. Daya konsumen, deflasi itu bisa jadi semakin berbahaya kalau berujung menjadi deflasi spiral, di mana turunnya daya konsumen memicu lesunya transaksi perdagangan. Perdagangan yang lesu ini mungkin para pengusaha itu terpaksa menurunkan harga. Harga yang turun ini memicu kerugian bagi pemilik usaha. Kerugian usaha akhirnya memicu PHK massal. PHK massal ini memicu pengangguran. Dan banyaknya pengangguran itu akan kembali memicu daya beli konsumen yang semakin menurun. Dan seterusnya. Sampai sebab akibat itu bisa terus berputar semakin parah, sehingga namanya itu disebut dengan deflasi spiral. Yang lebih hal ini, kalau penurunan ekonomi ini itu memicu kredit macet, baik dalam skala individu, skala perusahaan, bahkan sampai skala negara. Karena tentunya penurunan transaksi itu efeknya bisa kemana-mana, dari penurunan penghasilan sebuah keluarga, penurunan pemasukan di perusahaan, sampai penurunan pendapatan pajak di sebuah negara. Kalau kondisi itu berlarut-larut, maka secara teknis sebuah negara itu bisa mengalami yang namanya resesi. Yang mana resesi itu ditandai dengan penurunan pertumbuhan GDP atau pendapatan domestik bruto sampai ke level negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ironisnya, efek psikologis ekonomi juga bisa semakin memperparah dari spiral yang terjadi, di mana masyarakat itu cenderung mudah belanja dan para pengusaha itu baru mengambil keputusan keuangan untuk menghindari risiko bisnis. Deflasi spiral yang terjadi bisa makin parah. Puncak dari skalanya terburuk deflasi spiral adalah kalau penurunan harga itu sudah sampai ke industri kebutuhan makanan pokok. Bayangin kalian mengamati, ya, dari hasil penelitian itu tadi dan video pembelajaran, kira-kira kalian bisa pahamnya? Bisa? Bisa. Sekarang Ibu mau memberikan tugas per kelompok. Ibu mau lihat kalian paham atau enggak, ya? Tapi kita mau diskusi. Kebetulan kelompoknya sudah langsung terbagi, maka Ibu akan memberikan kalian lembar kerja masing-masing ya, dijawab sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Remaja. Ayo, ada ketuanya, ada ibu ketuanya jadi aman, tenang, aman. Yo, ya kan? Perkenalkan, oh sudah kenal dulu, sudah ya, dikenalkan. Baik, oke, baik.
Gimana? Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kajian. Yang kami bahas adalah pengertian indeks harga dan macam-macam indeks harga. Nanti yang seterusnya akan dibacakan oleh Indeks harga adalah perubahan harga atau jasa dari suatu periode tertentu dalam suatu wilayah. Macam-macam indeks. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP. Yang ketiga, indeks harga yang diterima petani. Yang keempat, indeks harga yang dibayar petani. Yang kelima, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan waktu untuk tiap kelompok memberikan pernyataan. Saya Riko dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 terkait permasalahan yang dibahas. Apa yang dimaksud dengan indeks harga konsumen? Serta berikan contoh. Apa yang dimaksud dengan indeks harga konsumen atau IHK serta berikan salah satu contoh. Ayo, pasti bisa. Semangat kelompok 1. Ayo nak, ayo semangat. Bisa? Kelompok 1 sambil cari jawaban, mungkin kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan atau masukannya atau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ibu persilakan. Ayo, silakan Nek. Untuk pertanyaannya saya ulangi sekali. Oke, Ibu, ulangi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan indeks harga konsumen serta berikan contohnya? Mungkin dari kelompok 2 dan 3 ingin membantu menjawab, silakan. Atau yang mau menjawab kelompok 1 bisa. Oke. Jadi Apriska, kami tunggu. Ya, Ibu. Ambil mencari jawaban kelompok 1. Ibu Viro persilakan. Mungkin dari kelompok 2, 3 ada yang memberikan tanggapan atau masukan atau mau membantu menjawab, silakan. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Kami dari kelompok
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan pertanyaan mengapa harga suatu barang akan selalu mengalami kenaikan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Karena meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat sehingga tingkat pendapatan masyarakat naik. Belanja pemerintah meningkat, permintaan barang untuk kebutuhan swasta bertambah dan juga harga produksi yang meningkat, tetapi stok barang yang tersedia memadai, maka akan terjadi kenaikan harga. Kami perlu memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang ingin memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan. Silakan. Kelompok 2 sudah memaparkan jawabannya. Untuk itu kelompok diberikan kesempatan ya kepada kelompok 1, 3, dan 4. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan kelompok 3. Bertanya apa contoh dari kenaikan indeks harga? Pokoknya contoh dari kenaikan. Tampung dulu ya, kelompok 2 tampung jawabannya. Siapa tahu masih ada yang bertanya nih. Sekarang kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan? Itu sangat sedikit Ibu, dan juga ada istilahnya orang-orang yang apa sih namanya? Ya ini mungkin yang menipu. Ya, itu masker. Jadi sehingga untuk harga masker itu akan terus meningkat pada zaman COVID-19, tidak seperti yang sekarang. Mungkin dari kelompok 3, luas ya. Tahu dong. Baik, kami dari kelompok 3 dan kerjaan kami yang dibacakan oleh teman saya. Apa yang menyebabkan terjadinya inflasi? Inflasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Inflasi tarif penggunaan, yaitu disebabkan jumlah barang atau jasa yang diminati masyarakat meningkat. 2. Inflasi dorongan biaya, yaitu disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Apakah ada yang bertanya? Nah, kelompok 1, 2, dan 4. Kira-kira ada pertanyaan setelah kalian mendengarkan hasil jawaban dari kelompok 3? Disilakan. Oke, baik. Kesia dari kelompok 1, silakan. Saya Kesia dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa dampak dari inflasi? Apa dampak dari inflasi? Itu pertanyaan dari Kesia, kelompok 1. Mungkin masih ada lagi dari kelompok 2 dan 4. Oh, masih dari kelompok 1, silakan. Namanya, sebutkan nama saya. Saya Fanti, saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah inflasi dapat mempengaruhi harga suatu barang? Apakah inflasi dapat mempengaruhi suatu barang? Pertanyaan dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan 4 ada pertanyaan, silakan kelompok 4. Saya Riko dari kelompok 4. Atau kurang jelas perlu diulang? Sudah jelas. Baik. Kira-kira masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan kelompok 4. Baik. Berikan kesimpulan. Ya, itu tuh. Untuk kesimpulannya, apakah setiap negara akan mengalami inflasi? Iya, setiap negara akan mengalami inflasi karena ketersediaan suatu barang atau jasa akan selalu mengalami pengurangan. Hal tersebut yang dapat menjadi alasan utama terjadinya inflasi. Itu kesimpulan dari kami. Bisa diterima? Bisa.
Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4, kami berdiri. Terima kasih untuk waktu dan banyak. Sekian. Terima kasih. Setelah dalam pembelajaran kita dari awal sampai selesainya teman kamu diskusi kelompok 4 ya, yang terakhir ya, serta dari pemaparan ibu lewat aplikasi Canva dan penayangan video, apakah kalian memahami materi pada hari ini? Terima kasih. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kalau sudah paham itu tanya dong. Iya. Boleh dong. Tadi kan ibu sudah menjelaskan dan menjelaskan dong. Ya. Sekarang ibu tanya. Coba sebutkan. Masih ingat tadi dong? Masih ingat tadi presentasi bukan? Masih. Rumus perhitungan indeks harga tertimbang sederhana. Ada sigma IP sama dengan sigma PE dibagi sigma P dibagi 1. tekan. Nah, lanjut. Yuk, inflasi adalah pengertian inflasi. Ya, silakan. Inflasi itu kenaikan antara Sempurnakan masih ada? Ya, silakan pemerintah. Mari masih ada? Inflasi itu adalah proses meningkatnya harga barang atau jasa dan menjadi segala terus-menerus. Baik. Tidak bilang. Tepat dulu. Setelah tadi kalian menonton, dong, Ya. ada 3 penyebab inflasi. Sebutkan. Ayo. Ada tadi dong. Silakan. Siapa yang bisa katakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama jumlah uang yang beredar, yang kedua administrasi price, dan yang ketiga supply shock. Terima kasih. Teman-teman, hari ini 11 IPS anak-anakku semua memahami materi yang sudah ibu sampaikan tadi ya. Baik lewat PowerPoint, aplikasi Canva dan penayangan video. Good, luar biasa. Sekarang hasil diskusi tadi tolong dibungkuskan karena ibu mau memberikan nilai. Silakan, full. Terima kasih. Nah, 11 IPS. Tugasmu di rumah, ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan minggu depan. Tahun-tahun harus dikumpul saat pembelajaran ekonomi ya. Baik, Bu. Tugas ini kalian kerjakan di rumah ya nak ya. Sebelum ibu masuk belajar ekonomi, semua sudah harus ada di meja ibu. Mengerti? Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku 11 B. Sebelum kita menutup pembelajaran, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Silakan. Yang tadi membuka, silakan menutup. Kita pulang, hari dan kita berdoa. Terima kasih 11 IPS. Jadi siap. Ucapkan terima kasih. Terima